semuanya, perkenalkan nama saya Destriana Loo dengan NIM 2523752098. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi mengenai pengukuran kinerja di pemerintah, teori dan aplikasi. Kita masuk pada topik-topik pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Yang kedua, kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, konsep value for money pada pengukuran kinerja. Yang keempat, konsep dasar, input, output, dan outcome. Yang kelima, konsep bad value. Yang keenam, implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Nah, di sini kita akan menjelaskan pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja di sektor publik adalah proses menilai sejauh mana organisasi pemerintah mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sedangkan fungsi pengendalian manajemen adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi tetap sesuai dengan rencana, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keduanya saling terkait. Pengukuran kinerja menyediakan data, sementara pengendalian manajemen menggunakan data tersebut untuk memperbaiki dan mengarahkan organisasi. Mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu ada beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian reward and punishment. Yang kelima, memotivasi pegawai. Dan yang terakhir, menciptakan akuntabilitas publik. Pembahasan yang kedua, kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Nah, kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen berarti bahwa indikator kinerja yang dirancang dalam organisasi harus sejalan dengan mekanisme pengendalian yang digunakan sehingga hasil pengukuran benar-benar dapat dipakai untuk mengarahkan, mengevaluasi, dan memperbaiki jalannya organisasi. Dan juga ada tujuan sistem pengendalian manajemen atau SPM menentukan arah dan perilaku yang diinginkan, sementara pengukuran kinerja menentukan bagaimana keberhasilan arah itu dinilai. Nah, yang pertama, prinsip kesesuaian desain pengukuran kinerja harus mengikuti strategi organisasi, struktur organisasi, tanggung jawab manajerial. Yang kedua, bentuk kesesuaian yang ideal. Bentuk kesesuaian yang ideal ada beberapa bagian. Bagian yang pertama, selaras dengan tujuan strategi, konsisten dengan jenis pusat tanggung jawab. Yang ketiga, menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Dan yang terakhir, mendukung perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, risiko jika tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian bisa menyebabkan yang pertama, suboptimalisasi, yang kedua, distoris perilaku, yang ketiga, konflik antara unit, dan yang terakhir, keputusan jangka pendek yang merugikan jangka panjang. Pembahasan yang ketiga mengenai konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Pembahasan yang keempat mengenai konsep dasar input, output, dan outcome. Konsep dasar input, output, dan outcome adalah kerangka penting dalam pengukuran kinerja organisasi, khususnya di sektor publik. Ketiganya menggambarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan, hasil yang dihasilkan, dan dampak yang dirasakan masyarakat. Nah,
input sendiri adalah sumber daya, output adalah hasil langsung, sedangkan outcome adalah manfaat atau perubahan yang dirasakan. Pembahasan yang kelima mengenai konsep Batch Value. Nah, dalam konsep Batch Value merupakan perluasan dari konsep VFM. Dalam konsep operasional pemerintahan, konsep Batch Value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintahan, pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik atau Batch Value. Nah, karakteristik utama konsep Batch Value adalah penetapan serangkaian indikator kerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja Batch Value. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Pada topik perencanaan pembahasan ini menyatakan bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi atau integrated performance management terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap yang pertama penentu visi misi dan tujuan atau goal serta strategi. Yang kedua, perencanaan visi misi dan tujuan serta strategi ke dalam atau sasaran strategi, inisiatif strategi, indikator kinerja, target kinerja. Nah, yang ketiga penyusunan program dan yang terakhir penyusunan anggaran. Sementara itu, pengukuran kinerja value for money dibangun atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama komponen visi, misi, sasaran, dan target. Yang kedua komponen input, proses, output, dan outcome. Dan yang ketiga komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektif.